Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Dwi Data Channel. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bab yang ke-16, yaitu routing topologi. Ada berapa sih materi di bab 16 ini? Materi di bab 16 ini ada 7 materi, yaitu yang pertama ada konfigurasi routing, dan yang kedua ada share internet connection, dan yang ketiga ada konfigurasi NAT, dan yang keempat ada konfigurasi NAT permanen part 1, dan yang kelima ada konfigurasi NAT permanen part 2, dan yang keenam ada fake IP address Debian router dan disk server, dan yang terakhir atau yang keenam ada konfigurasi resolver. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi routing. Routing topologi adalah routing topologi yang sudah kita setup atau kita siapkan di dalam video sebelumnya, yang mana kita akan membuat seluruh perangkat ataupun virtual mesin kita bisa saling berkomunikasi. Dan adanya routing, ya pada defaultnya klien Ubuntu itu tidak bisa berkomunikasi dengan host OS. Host OS juga tidak berkomunikasi dengan internet network atau server-server. Begitu juga dengan server tidak bisa berkomunikasi Ubuntu. Semua perangkat yang memiliki network yang berbeda itu tak bisa saling berkomunikasi pada defaultnya. Seperti ini. 172.16 dengan 192.168. Ini adalah IP yang berbeda. Network juga dengan 10.10.10 dengan 192 dan 172. Nah, dengan konfigurasi routing yang akan kita lakukan kali ini, maka kita bisa membuat seluruh perangkat yang ada di sini bisa saling berkomunikasi karena terdapat router Debian yang akan melakukan konfigurasi routing, sehingga semua perangkat bisa melakukan ping atau saling kirim data. Di sini kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu tidak bisa ping dengan server ya. Di sini kita pastikan dulu bahwa klien Ubuntu bisa ping dengan server ya. Di sini ada Ubuntu klien. Kita buka terminalnya dan kita ping 10.10.10.2. Maka pasti tidak akan bisa. Namun server pastinya bisa ke server 2 karena mereka tidak membutuhkan router karena mereka pada IP address yang sama. Ini saya pastikan dulu Debian server dengan Ubuntu server. Debian server memiliki IP 10.10.10.2 dan Ubuntu server memiliki 10.10.10.3. Oke, di sini saya ping di Debian server, yaitu saya akan ketikkan ping 10.10.10.3. Perhatikan bahwa ini berhasil ya teman-teman. Di sini saya coba ping dari Ubuntu server ke Debian server. Oke, di sini saya ping 10.10.10.2 dan ini berfungsi ya teman-teman. Nah, ini berhasil ya teman-teman. Kenapa? Karena mereka pada network yang sama. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada router, yang mana nantinya seluruh perangkat bisa berkomunikasi atau saling ping. Lalu kita bisa masuk ke Debian router ya. Di sini kalian bisa login terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam root dengan ketikan sumin. Nah, oke, di sini kita ketikkan nano/etc/sisterctl.conv. Lalu kita cari net IPv4 IP forward. Nah, dia sudah masuk dalam sister.conv. Namun dia bilang bisa difungsikan. Kenapa? Karena net IPv4 IP forward masih berada dalam komen atau komentar, yang membuat dia berada di komentar adalah tanda pagarnya kita hapus, maka dia bisa difungsikan. Kita hapus tanda pagarnya ya.
Karena kalau misalnya ada tulisan yang berada pada pagar, maka dia akan dianggap sebagai komen dan tidak akan anggap sebagai konfigurasi. Ini kita ctrl X, lalu Y, lalu enter. Di sini saya akan coba pastikan lagi bahwa tadi sudah tersave. Nano, kita ketikkan lagi nano/etc/systemconf. Oke, di sini seharusnya sudah bisa difungsikan ya. Kita ctrl X, Y, enter. Lalu step selanjutnya kita harus mengaktifkan kembali dengan perintah system min p. Dan sekarang konfigurasi routing sudah berjalan, yang mana ini membuat Ubuntu client bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server. Kita coba ke Ubuntu client. Di sini saya coba ping 10.10.10.3 dan berhasil ya teman-teman. Yang mana sebelumnya belum bisa. Di sini kita pastikan bahwa di awal tadi kita coba bahwa Debian server ini tidak bisa ping ke IP address Ubuntu client. Sekarang kita coba lagi buka ke Debian server. Kita ping 172.16.1. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu Share Internet Connection. Jadi, apa maksud dari Share Internet Connection ini? Jadi, kita akan membuat Debian bisa mengakses internet, yang mana sekarang itu hanya host OS saja yang bisa mendapatkan akses internet. Dan kenapa router Debian tidak bisa menggunakan akses internet? Karena router Debian mengarah ke host OS, bukan menggunakan network modem, namun menggunakan virtual host only adapter. Di sini lihat saja di VirtualBox pada bagian router ya. Di sini kita lihat saja pada bagian router. Kita klik yang setting, lalu networks. Di adapter 1, ini merupakan yang terhubung ke host OS, yang mana ini terhubung menggunakan host only adapter. Dan itu membuat router Debian tidak bisa menggunakan akses internet, kecuali attached to-nya kita ganti ke mode NAT, baru bisa mengakses internet. Sedangkan jika kita menggunakan virtual host only adapter, itu router hanya akan terhubung ke host OS saja. Nah, pada materi kali ini kita akan mengakali bagaimana caranya router Debian tetap bisa mendapatkan akses internet walaupun dia menggunakan host only adapter, yang mana itu membuat router Debian hanya terhubung ke host OS saja. Oke, kita langsung saja kita pastikan bahwa router Debian bisa untuk ping 8.8.8. Ping 88 tidak bisa ya teman-teman. 88 itu merupakan internal ya. Untuk caranya pertama pastikan bahwa internet teman-teman itu sudah terkoneksi ya. Kita buka control panel, lalu kita network and internet, lalu network sharing center, lalu cek adapter setting, lalu klik yang wifi, lalu kita klik yang properties, lalu sharing. Nah, di sini teman-teman bisa dicentang saja. Nah, teman-teman bisa pilih internet. Lalu oke, kita lihat pada internet di detail. Nah, ketika kalian melakukan share connection seperti ini, merefresh VirtualBox host only network, itu pasti nanti IP-nya akan berubah ya, mana sebelumnya adalah .56, sekarang menjadi .137.1, yang mana ini membuat Debian router pastinya memiliki IP yang berbeda atau pasti sudah berubah. Kita cek IP address-nya di Debian router ya. Nah, ini sudah berubah menjadi 192.168, 1.137.10. Nah, kalau memang tidak berubah juga, kita bisa mengkonfigurasi secara manual atau secara statik itu dengan pergi ke root terlebih dahulu. Kita ketikkan sumin, lalu biasa enter. Lalu di sini kita ketikkan nano/etc/network/interface.
Nah, lalu kalian bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Ya, di sini di bawah allow belum endpost 3, kita tambahkan endpost 3 inet static. Lalu kita tambahkan addressnya juga, yaitu 192.168.137.10. Getmarksnya adalah 255.255.255.0. Gateway-nya adalah 192.168.137. Nah, kalian bisa ctrl+x y lalu enter. Di sini kita akan restart, yaitu dengan restart yaitu sistem CTL restart networking. Oke, berhasil. Sekarang kita if up endpost 3. Lalu kita cek IP address-nya. Lalu dan ini IP sudah muncul, yaitu 192.168.137.10. Sebelum kita memastikan apakah sudah bisa terkoneksi ke internet apa belum, kita akan pasti terlebih dahulu apakah kita sudah bisa ping ke host OS itu sendiri atau gateway-nya, yaitu 192.168.137.1. Nah, untuk nge-ping host OS, ingat-ingat karena di host OS itu terdapat firewall, maka kita harus mematikan terlebih dahulu. Kita buka kontrol panel, lalu System and Security, lalu Windows Defender Firewall, turn Windows Defender. Di sini on or off. Di sini kita akan lakukan off kan ya. Lalu oke. Sekarang kita coba ping internet, yaitu ping 8.8.8.8. Oke, berhasil ya teman-teman. Yang mana sebelumnya di Debian router tidak mendapatkan akses ping 888. Karena ada share connection ini membuat Debian mendapatkan akses internet sehingga bisa ping keluar atau ke internet. Nah, jadi di sini bisa on kan lagi ya firewallnya. Oke, selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Apa itu NAT? NAT adalah singkatan dari Network Address Translate, yang mana ini digunakan untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik dan sebaliknya. Nah, sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian dan juga host OS, yang mana kita mengakali bagaimana caranya agar router Debian bisa mendapatkan akses internet. Namun, baik Ubuntu client maupun Ubuntu server dan juga Debian server ini belum mendapatkan akses internet. Nah, nanti kita akan mencoba menggunakan protokol NAT untuk menerjemahkan IP private 192. IP private ini yaitu 172.16.10 ke IP publik, ke IP publiknya yaitu 192.168.137.0, yang mana nantinya kita akan membuat Ubuntu client di server dan juga Ubuntu server bisa ping ke internet. Di sini kita pastikan dulu router Debian masih bisa ping 88 ya. Kita coba ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita coba di router Debian kita ping 88 ya. Nah, di sini masih bisa ya teman-teman. Masih bisa. Sekarang pada Ubuntu client. Kita di sini masuk dulu ke terminal. Dia belum bisa ping internet atau ping 88. Di sini kita akan konfigurasi NAT, yang mana membuat ketiga virtual machine ini bisa mendapatkan akses internet dengan menerjemahkan IP privatnya ke IP publik, yaitu 192.168.137. Nah, untuk konfigurasinya lumayan panjang. Di sini teman-teman perhatikan yang saya tulis ya. Kita tulis
Kita tulis IP table min T, NAT min A besar, post routing min O kecil, and post 3 min J. Terus masuk query. Kita langsung ketik aja. Min O ini maksudnya adalah interface, ingin keluar dari mana, karena kita ingin IP private tadi tersamakan ke 192.168.137 yang merupakan endpost 3, berarti di sini kita harus tulis, kita enter. Nah, kalau di sini teman-teman IP table-nya not found, teman-teman bisa menginstalnya dulu dengan komen, yaitu dengan perintah sudo apt-get install IP tables. Karena di sini kebetulan saya ternyata sudah connect IP tables, maka di sini saya akan langsung lanjut. Oke, kita sudah seperti ini. Sekarang kita cek dulu apakah router kita masih dapat akses internet. Kita ping 88 ya. Ternyata di sini masih ya teman-teman, masih jalan. Kita coba pada Ubuntu client. Apakah dia sudah mendapat akses internet? Kita coba ping. Nah, oke. Di Ubuntu client, apakah dia sudah bisa mendapatkan akses internet ping 8.8.8? Nah, dia sudah mendapatkan akses internet. Lalu kita coba pada Debian server. Dia juga sudah bisa ya, di Ubuntu server juga sudah bisa. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NAT permanen part 1. Kenapa kita harus konfigurasi NAT permanen? Kenapa tidak konfigurasi NAT saja? Karena kita melakukan NAT biasa seperti sebelumnya, maka NAT tersebut tidak akan berfungsi secara permanen. Jadi jika kita konfigurasi NAT biasa saja, seperti pada sebelumnya, ketika kita mematikan atau mempower off virtual machine kita atau router Debian kita, lalu kemudian kita nyalakan lagi, maka NAT tersebut akan mati sehingga kita harus mengkonfigurasi ulang. Oleh karena itu, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT permanen agar semua perangkat-perangkat ini tetap bisa mendapatkan internet atau NAT walaupun router Debian-nya mati. Oke, jadi konfigurasinya di sini seperti ini ya teman-teman. Oke. Jadi konfigurasinya di sini seperti ini ya teman-teman. Tolong perhatikan karena di sini konfigurasinya juga cukup panjang ya. Saya tulis dulu IP tables min save tanda p /etc /ip table /roles.v4 yang mana kita berarti menyimpan konfigurasi IP table atau konfigurasi NAT. Kita ke direktori IP table ya, kita enter. Oke, di sini no search. Kita buat IP table dulu ya dengan mkdir /etc /ip table /. Oke, lalu kita tuliskan kembali perintah yang tadi yang seperti ini ya, yang IP table min save, lalu enter. Selesai. Sekarang kita lihat dengan cat /etc /ip table roles.v4. Oke, sudah tersave ya teman-teman. Oke, kita selanjutnya masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2. Sebelumnya kita sudah konfigurasi NAT permanen part 1, itu yang sebagian saja ya. Jadi kita belum selesai dalam konfigurasi NAT permanen. Nah, setelah ini permanen part 2 ini dilakukan walaupun kita dimatikan router. Dimatikan konfigurasi NAT akan tetap berjalan. Di sini caranya kita buka Debian router. Oke, kita buka Debian router. Caranya kita masuk ke root dengan perintah su min.
Lalu kita ketikkan nano /etc/apt/search list. Lalu enter. Lalu teman-teman hapus saja pagarnya sehingga dia keluar dari komentar. Kalau misalkan punya teman-teman pada tampilannya itu tidak ada https kartolo sby dalam data utama ID Debian, maka teman-teman bisa tulis secara manual. Ya, saya juga tadi tulis secara manual ya teman-teman. Lalu kalau sudah kita ctrlx y enter. Lalu kita ketikkan cat /etc/apt/search list. Oke, sudah ada ya. Sekarang kita lakukan apt update. Sekarang lakukan instalasi IP table dengan apt min-get install IP tables. Lalu IP tables -10. IP yang mana ini digunakan untuk menggunakan fungsi NAT secara permanen. Jadi di part 1 itu kita melakukan save konfigurasi NAT. Kita ke directory IP tables yang mana kita sempat melakukan perintah IP table save. Jadi konfigurasinya NAT kita disimpan ke dalam directory IP table. Setelah itu kita coba ping dari Ubuntu client ping 8888 berhasil ya teman-teman. Masuk ke materi yang ke-6, yaitu fix IP address Debian router dan server. Jadi kali ini kita akan membenarkan IP-IP yang di Debian router dan dengan juga server yang mana jika Debian router dan server itu mati, maka secara otomatis IP tersebut akan hilang. Oke. Contoh di sini pada router Debian, ketikkan IP address. Udah. Perhatikan di sini IP address interface endpost 389 masih ada ya. Namun jika kita reboot atau kita power off, maka seluruhnya akan hilang, sehingga kita harus melakukan if up endpost 389 lagi. Nah, tersebut itu kan merepotkan administrator karena pada lapangan terdapat server yang memiliki IP address terutama dia mati dan membuat IP address hilang, maka itu akan merepotkan karena ditakutkan server tersebut ketika akan di remote itu tidak bisa. Di sini kita bisa melakukan konfigurasi agar IP address tidak hilang ya. Kita langsung masuk saja, ketikkan nano etc network / interface. Lalu di sini kita tambahkan auto endpost 3. Di sini jika sudah, kita bisa enter. Kemudian di atas endpost 3 juga tambahkan auto endpost 8. Oke. Kita juga tambahkan di auto endpost 9. Oke, seperti ini. Kemudian kita ctrlx y enter. Begitu juga dengan Debian server. Kita masuk ke ketikan nano /etc /network /interface. Kita enter. Oke, kemudian di sini kita tambahkan auto endpost 3 juga. Kemudian kita bisa ctrlx y enter. Oke, sudah, sehingga nantinya ketika kedua virtual mesin ini nanti lalu kita nyalakan lagi, dia IP address-nya tetap ada.
Oke, kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ke-7, yaitu konfigurasi resolver. Nah, di sini pada konfigurasi resolver, ini kita memastikan bahwa semua virtual machine mendapatkan akses internet. Karena sebelumnya kita hanya memastikan mereka bisa ping 88. Yang mana jika hanya bisa ping 88, itu belum tentu kita bisa mendapatkan akses internet. Tanda suatu virtual machine dapat akses internet adalah dapat ping google.com. Di sini saya coba pada ping 88, pilih semuanya dulu. Oke, maka semuanya sudah bisa ya. Sekarang kita coba ping google.com di sini. Saya coba di router Debian, ping google.com. Oke, bisa ya. Karena sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasinya. Sebelum saat saya coba, dia masih belum bisa ping google.com. Tapi karena saya sudah mengkonfigurasinya, akhirnya dia bisa untuk konfigurasi. Di sini saya akan coba pada Ubuntu server. Karena akses internet otomatis dia belum bisa ping. Dia belum bisa ping google.com. Di sini untuk konfigurasinya teman-teman perhatikan ya. Saya ketikkan dulu sudo nano /etc/resolvers.conf. Nah, ini dia, kita taruh ke bawah. Untuk yang name server 127.00.053 kita tambahkan pagar ya. Sudah, agar dia masuk ke komen karena dia adalah local IP-nya. Terus di sini kita enter. Kita tambahkan name server spasi 8.8.8.8. Seperti ini ya. Lalu kita simpan dengan ctrlx y enter. Kita coba ping 88 seperti ini. Seharusnya dia bisa ya. Oke, enter. Dia bisa ya, berhasil ya. Oh ya, untuk di Ubuntu client juga jangan lupa konfigurasinya seperti ini, seperti tadi ya. Coba kita konfigurasinya sama seperti tadi. Caranya kita bisa langsung saja ketikkan sudo /etc/resolver.conf. Kita enter. Terus kita tambahin name server 8.8.8.8. Jika sudah ctrlx y enter. Oke, sekarang kita coba ping google.com. Seharusnya sudah bisa ya, kita enter. Nah, oke, di sini kita berhasil ya teman-teman. Di Ubuntu client juga jangan lupa dikonfigurasi seperti tadi ya. Di sini saya sudah ping google.com, tidak bisa. Coba kita konfigurasi sama seperti tadi. Caranya ketikkan sudo /etc/resolve.conf, lalu enter, lalu name servernya diganti 8.8.8.8. Kalau sudah, kita langsung ctrlx y enter. Oke, sekarang kita coba ping google.com. Seharusnya sudah bisa ya. Ya, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk pembahasan bab yang ke-16 ini. Maaf jika ada kesalahan atau kurang jelas, karena ini materinya sedikit rumit dan saya juga agak kesusahan ya teman-teman. Dan mohon maaf jika videonya kurang jelas atau tutorialnya kurang jelas atau kurang memuaskan. Tolong dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. See you in the next video.